Shalom, pada hari ini Om akan memberikan pesan-pesan rohani kepada kalian semuanya, anak-anak pra-remaja. Sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan Yesus, tolong supaya anak-anak pra-remaja boleh mengenal diri mereka secara pribadi, apa hubungannya dengan orang tua, dengan teman-teman, sahabat, dengan lingkungan, dengan keluarga besar, dan terutama kepada Tuhan Yesus sendiri. Berbicara Tuhan supaya kami diberkati, segala sesuatu yang membuat tidak konsentrasi, kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami siap, haleluya, amin. Nah anak-anak, pada saat ini Om akan bercerita tentang pengalaman-pengalaman yang terjadi pada anak-anak Tuhan di masa lalu untuk memberikan inspirasi kepada kita ya. Jadi judulnya adalah setia pada proses. Pembacaan di dalam Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Ada pelajaran buat kita, bahwa hidup adalah sebuah perjalanan dari lahir sampai mati, kemudian dari TK sampai sarjana, bahkan pasca sarjana sampai doktoral, kemudian dari nol sampai seterusnya, tak terbataskan. Nah, tujuan akhir perjalanan itu pastilah sebuah keberhasilan atau bahkan keberuntungan. Secara rohani ada syarat-syarat yang membuat kita bisa berhasil bahkan beruntung. Di dalam firman Tuhan ini mengatakan tadi, tidak lupa memperkatakan dan merenungkan firman siang dan malam, itu adalah syarat yang pertama. Nah, sebenarnya hidup kita itu ada di siang dan malam. Nah, kemudian apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, itu kebanyakan kata sia-sia mungkin. Nah, Tuhan bilang segala perkataan yang sia-sia itu akan dibawa kepada pengadilan dan penghakiman Tuhan. Kita mesti hati-hati sebagai anak-anak remaja, bertutur kata kepada siapapun, tidak mudah emosi, karena semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ngomonglah yang benar. Nah, omongan yang benar ini tentunya tidak jauh daripada firman Tuhan. Bagaimana bisa mengerti firman Tuhan? Harus membacanya. Yang kedua, karena dengan sikap ini kita akan bertindak hati-hati, sehingga perjalanan hidup akan berhasil dan beruntung. Nah, orang hati-hati kalau mengerti benar dan salah. Ya kan? Kenapa orang-orang hati dalam ucapannya? Karena dia tahu bahayanya orang mengucapkan sesuatu kalau menyinggung. Apalagi hari-hari ini ada undang-undang ITE yang asal nulis di status atau asal nulis di media massa itu akan ada pasalnya. Bahaya buat kalian asal ngomong, asal mengatakan apa-apa. Nah, kalau tahu bahwa ada bahayanya dalam berkata-kata, maka kita akan berhati-hati. Kemudian ketika bersikap kepada orang lain, mungkin orang itu tersinggung dan membuat orang marah atau apapun, nah nanti jadi masalah di belakangan. Nah, kita mesti hati-hati. Nah, kita tahu hati-hati kalau tahu tentang pengetahuan tentang yang baik dan yang benar, yang salah dan yang benar. Nah, dikatakan tadi dengan sikap ini maka kita akan bertindak hati-hati sehingga perjalanan kehidupan kita akan membawa keberhasilan dan juga keberuntungan. Nah, anak-anak sekalian, orang berhasil itu kadang-kadang tidak selalu dalam hal dia pandai atau apa, tetapi lebih banyak kepada sikap. Orang pandai tetapi kalau sombong kita juga nggak suka. Tetapi ada orang sederhana tetapi kalau dia tidak sombong, rendah hati, kita suka berteman dengan orang yang demikian. Nah, apapun yang kalian tidak suka dari orang lain, jangan melakukan itu, jangan egois. Kamu tidak suka dengan orang yang sombong, tapi kamu sendiri sombong. Bukan begitu.
Kamu tidak suka ada teman itu yang suka nyuri atau jahil, tapi kamu sendiri jahil atau nyuri, ya bukan begitu, ya. Jadi yang pengen engkau terima dari orang lain, lakukanlah. Jadi itu namanya tabur tuai. Nah, sikap itu nanti akan membuat orang akan berhasil dan juga akan beruntung, ya. Berhasil dan beruntung ini bedanya apa? Kalau berhasil itu adalah pencapaian yang terukur. Karena orang rajin, maka dia menjadi bisa. Ada ungkapan rajin pangkal pandai. Ya. Jadi apapun yang dilakukan akan menimbulkan yang lainnya. Ketika kalian misalnya melakukan dengan sering, maka upahnya akan lebih bisa daripada yang lain. Nah, ketika engkau tetap masuk di kelas misalnya, maka kamu akan menjadi ranking. Nah, makanya anak-anak kalian harus benar-benar memiliki perilaku yang jangan beda-beda dengan waktu kalian di sekolah umum dengan sekolah minggu atau pra-remaja. Karena kalau di sekolahan kalian tanggung jawab banget ya. Apa-apa dilakukan, apa-apa harus sesuai waktu. Dan ada yang mengatakan, saya kalau nggak ranking saya nggak mau. Saya kalau nggak nilai bagus saya nggak mau. Nah, kemudian tidak mau terlambat sekolah atau semuanya harus sempurna. Tetapi apakah untuk Tuhan kalian sempurna nggak? Kalau misalnya ke sekolah jangan sampai terlambat, apakah sekolah minggu juga jangan sampai terlambat? Kalau misalnya di sekolah itu jangan sampai terlambat kumpulin tugas, jangan sampai tidak masuk, apakah di sekolah minggu di pra-remaja juga berpikiran seperti itu? Kalian harus adil. Mengasihi Tuhan sebaiknya seharusnya lebih daripada mengasihi yang lain. Ya, kita harus menjadi lebih baik lagi setelah masa COVID ini. Nah, itu mengenai keberhasilan itu terukur. Melakukan ini maka dapat ini. Tidak melakukan ini maka tidak dapat ini. Tetapi ada firman Tuhan tadi yang terakhir adalah beruntung. Tidak cuma berhasil tetapi beruntung. Nah, kalau beruntung itu nilainya lebih kepada anugerah. Jadi mencapai sesuatu tidak sekedar usahanya, bahkan dia tidak melakukan apa-apa, tapi ya karena kasih dan anugerah Tuhan saja dia mendapatkan itu. Ini sering kita miliki anak-anak. Jadi siapa sih yang pandai menjaga kesehatan? Kadang-kadang kita makan juga sembarangan, tidur sembarangan, kita banyakkan di handphone, di gadget, yang sampai panas kuping, sampai panas dengan earphone. Nah, banyak hal yang tidak kita lakukan, olahraga tidak juga, tetapi kita masih sehat bukan karena kita, tetapi karena anugerah. Itu menjadi orang yang beruntung. Nah, kesimpulan yang pertama adalah ikutilah perintah Tuhan, jauhi larangannya. Apapun yang melanggar firman Tuhan, jangan dilakukan. Ya, apa yang diinginkan oleh Tuhan dilakukan. Keinginan Tuhan itu apa yang tertulis dalam Alkitab. Berdoalah, mengucap syukurlah, beribadahlah. Janganlah engkau menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Ya, kemudian selain itu adalah setialah. Kemudian kalau sudah mulai besar, belajar untuk melayani apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Yang kedua, serahkanlah segala rencana kepada Tuhan. Amsal 16 ayat 3 mengatakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Apapun, ngomong sama orang tua iya, tetapi doa sama Tuhan itu penting. Jadi katakan kepada Tuhan, Tuhan saya maunya ini Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Harus kita lakukan seperti itu. Yang terakhir, tetap ikuti proses hidup dengan sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Nah, anak-anak pra-remaja,
Om kasih sharing ini, pesan kepada kalian semuanya supaya kalian tetap ikuti bagaimana Tuhan memberikan izin kalian menjalani hidup ini, tetapi ingatlah bahwa firman Tuhan harus ada dalam hati. Ya, masa-masa ini seperti diserahkan kepada kalian. Yang mau doa silakan doa, yang mau ibadah silakan ibadah, yang tidak ya tidak. Tetapi pilihan akhir ini akan berujung kemana? Tentunya nanti di akhir itu cuma ada dua, surga atau neraka. Tidak ada yang tengah-tengah. Makanya kalian rajin-rajin. Ya, jangan sampai setengah-setengah. Kadang antusias, kadang enggak. Kadang sukacita, kadang enggak. Jangan ya, jangan tergantung sama mood kalian. Makan boleh sama karena mood, melakukan tugas bisa dengan mood, tetapi untuk Tuhan jangan mood-moodan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, berkat Tuhan atas setiap remaja, anak-anak kami, supaya mereka diberikan hati yang mengasihi Tuhan luar biasa. Masa ini adalah masa COVID, mereka juga dalam pendidikan secara dilakukan di rumah, dan kemudian mereka sudah yang lulus, sudah ada pengumuman lulus, dan juga yang naik kelas tentunya tahun ini juga akan mengalami yang demikian. Tetapi biarlah mereka tetap melakukan ini, biarlah mereka tetap kuat. Hanya generasi ini yang mengalami satu pengalaman ada di rumah, ibadah di rumah, bekerja di rumah, kemudian sekolah dari rumah. Dan ini adalah pengalaman yang indah, kiranya memperkuat mereka menjadi pribadi yang diberkati Tuhan. Kiranya berkat Tuhan melimpah atasmu anak-anak, berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati kalian hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, salam sehat dari Om. Shalom.